kami informasikan sekali lagi kepada Bapak Ibu pendamping, mohon berkenan untuk masuk di ruang kelas 7B. Ada sedikit nama-nama dari Bapak Ibu guru MTS Muda. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai teman-teman dan para juri yang terhormat, di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam adalah seorang yang salih. Sejak sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau memang seorang ahli ibadah yang tekun. Pada suatu hari, setiap hari Nabi Yunus menyampaikan dakwahnya kepada kaum Ninawa. Nginawa. Kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam adalah seorang yang salih. Sejak sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau memang seorang ahli ibadah yang tekun. Maka dari itu Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk berdakwah di negeri Ninawa. Setiap hari Nabi Yunus menyampaikan dakwahnya kepada kaum Ninawa. Namun kaum Ninawa hanya bisa membangkang. Pada suatu hari Nabi Yunus memberi peringatan pada mereka. Jika dalam waktu 40 hari kalian tidak mau bertaubat, maka Allah akan turunkan azab. Peringat Nabi Yunus kepada kaumnya. Namun mereka tidak ada yang mendengarkan Nabi Yunus dan malah berkata, "Hei Yunus, kau ini hanya pendatang baru di negeri ini dan kau tidak tahu apa yang diajarkan oleh nenek moyang kami," ucap salah seorang penduduk Ninawa. Lalu mereka melanjutkan untuk menyembah berhala. Nabi Yunus putus asa. Lalu ia meninggalkan negeri Ninawa dengan kaumnya dan dia berjalan cukup jauh. Lalu ia melihat sebuah kapal yang akan berlayar. Ia menumpang pada sebuah kapal tersebut. Kapal pun berlayar dengan lancar. Di sisi lain, di negeri Ninawa, kaumnya telah mendapatkan azab. Di pagi harinya terdapat awan yang gelap, dan di siang harinya terdapat cahaya merah seperti api hendak turun dari langit. Semua ketakutan dan berbondong-bondong mencari Nabi Yunus. "Hei, apakah kau melihat Yunus? Apakah kau melihat Yunus?" Namun nihil, tak satupun dari mereka menemukan Nabi Yunus. Lalu mereka pun bertaubat, "Ya Allah, maafkanlah kami. Kami tidak ada yang mendengarkan peringatan Nabi Yunus. Maafkanlah kami. Kami akan bertaubat." Dan azab Allah pun tak jadi diturunkan. Di sisi lain, Nabi Yunus sudah sampai di tengah laut dan kapal hilang kendali dan kapal akan tenggelam akibat dihantam ombak dan badai yang sangat dahsyat. Lalu nakoda memutuskan untuk melempar barang bawaan dan perbekalan mereka. Tuan-tuan, bagaimana jika kita melemparkan barang bawaan yang ada di kapal untuk mengurangi berat? Ucap nakoda. Lalu mereka pun melempar barang bawaan yang berada di kapal tersebut. Semua barang bawaan yang berada di kapal telah dilempar ke tengah laut. Namun kapal tak kunjung mereda. Kapal tetap akan tenggelam. Nakoda memutuskan untuk melempar salah seorang penumpang ke tengah laut yang ganas itu. Lalu diadakanlah undian nama. Dan nama Nabi Yunuslah yang keluar. Penumpang tidak rela. Jangan pemuda yang tampan dan saleh ini yang kau lempar. Lalu diadakanlah undian yang kedua dan ketiga kalinya. Tetap nama Nabi Yunus yang keluar. Tak dapat ditolak, Nabi Yunus akhirnya lompat ke tengah laut yang ganas itu. Namun Allah tak menghendaki Rasulnya binasa. Ia memerintahkan seekor ikan paus untuk menelan hidup-hidup Nabi Yunus.
Setelah berada di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus tersadar. Ya Allah, aku di mana? Ini gelap sekali, ya Allah. Maafkanlah hambamu ini. Lalu Nabi Yunus di dalam perut ikan paus. Lalu ia berdoa, Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk golongan orang yang zalim. Doa Nabi Yunus di dalam perut ikan paus selama 3 hari 2 malam berturut-turut. Keesokan harinya, Allah memerintahkan ikan untuk menepi dan memuntahkan Nabi Yunus. Nabi Yunus terlempar di tepi laut. Lalu Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk memakan tanaman yang berada di sampingnya dan juga minuman yang berada di depannya. Setelah kembali kesehatan dan kekuatan Nabi Yunus, beliau kembali ke negeri Ninawa. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat semua berhala telah dihancurkan dan tak menyisakan satupun berhala yang tersisa di negeri itu. Mereka sangat senang dan menyambut Nabi Yunus dengan gembira. Yunus, akhirnya kau kembali di negeri ini. Kami sangat merindukanmu, Yunus. Kami telah bertaubat dan benar apa yang kau bilang, Yunus. Allah menurunkan azab untuk kami yang tidak mau bertaubat, ucap kaum Nabi Yunus. Demikianlah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Hikmah yang dapat kita ambil adalah jangan pernah berputus asa dan pesimis karena Allah selalu berada di sisi kita. Wassalamualaikum.